A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli ni'mah walhamdulillah ala kulli syai'in ma u'tihi ilaina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hembusan angin yang bertiup kepada kita menggambarkan nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dedaunan yang bergoyang menggambarkan bahwa makhluk-makhluk di bumi ini berzikir kepadanya. Maka tak henti-hentinya kita kalimat tahmid, tasbih terucap dari mulut kita sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi kharajan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ilas siratal mustaqim. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari, hari ini saya akan membawakan dengan judul 3 konsep takwa dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Dalam ayat ini kita bisa saksikan bahwa Allah menjelaskan konsep takwa. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah konsep orang-orang yang bertakwa secara spesial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pernah di dalam diri kita merasakan amarah yang begitu bergejolak sehingga kita mampu untuk melampiaskannya kepada siapapun. Pernah kita berpikir bahwa harta kita yang sangat banyak sehingga kita tidak mampu untuk membaginya kepada seseorang. Dan pernah juga kita merasakan sakit hati yang begitu mendalam sehingga kita tak mampu untuk memaafkan seseorang. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba bersegera meminta ampun, mengevaluasi diri sehingga kita dapat mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Pernahkah kita membayangkan seluas apa surga Allah? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa surganya seluas langit dan bumi. Mungkin rumah kita bisa beratus meter, tanah kita bisa berhektar-hektar, tapi kita tidak bisa membayangkan bahwa surga Allah luas daripada itu. Jika kita diberikan pertanyaan, mana yang akan kita segerakan? Apakah nikmat dunia atau nikmat akhirat? Allah menjelaskan kalimat al-muttaqin di dalam surah Ali Imran ayat 133 ini, bahwa menjelaskan kalimat al-muttaqin atau takwa itu untuk orang-orang yang spesial. Maka Allah membaginya menjadi 3 golongan dalam surah ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa 3 golongan yang Allah yakin bahwa yang menggambarkan itu adalah orang-orang yang takwa. Yang pertama yaitu orang yang berinfak, yang senang berinfak. Maksudnya yang senang berinfak adalah baik di waktu susah maupun ada. Dia berusaha untuk selalu menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya baik di keadaan tidak ada maupun ada. Dia bisa mereferensikan mungkin bajunya ketika dia tidak mempunyai uang, mungkin bajunya dia bisa jual untuk berinfak, atau mungkin dia bisa mencari orang lain untuk mengajaknya untuk bersedekah. Ciri yang kedua atau takwa
Yang kedua, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Mungkin kita pernah merasa bahwa amarah kita yang begitu bergejolak karena sesuatu problem atau masalah yang kita hadapi sehingga kita tak mampu untuk menahan hawa nafsu kita untuk mengeluarkan amarah kita. Namun Allah menjamin bagi siapa saja yang bisa menahan amarahnya dalam surah ini, Allah akan gantikan amarahnya. Ketika dia bisa menahan amarahnya, Allah langsung gantikan dengan surga yang seluas langit dan bumi. Yang ciri yang ketiga yaitu memaafkan sesama. Orang yang mampu memaafkan manusia atau antar sesamanya. Pernah kita merasakan sakit hati, entah itu dari perbuatan seseorang atau ucapan seseorang, sehingga kita tidak mampu untuk menahan tangisan kita, menahan rasa sakit hati kita. Tapi Allah berjanji dalam surah ini, jika kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dalam surah ini Allah menjanjikan bahwa akan menggantikan ketika kita mampu memaafkan seseorang, baik dari kesalahan yang begitu besar, yang begitu menyakitkan dalam hati kita. Ketika kita mampu memaafkannya, maka Allah langsung menggantikannya langsung dengan surga yang seluas langit dan bumi. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari, Ibnu Katsir mengingatkan bahwa ayat ini ditutup dengan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 3 hal tadi adalah kebaikan yang sangat mampu untuk kita lakukan. Yang pertama, ciri yang pertama tadi bahwa kita mampu untuk berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ciri yang kedua, kita mampu menahan amarah, dan ciri yang ketiga, kita mampu untuk memaafkan sesama. Jika kita mampu menerapkan atau kita mampu untuk menjadi 3 golongan tersebut, maka pastilah Allah akan membalas segala perbuatan kita dengan surga yang seluas langit dan bumi. Demikianlah Ramadan Senja yang bisa saya bawakan. Semoga bisa menjadi pengingat bersama, khususnya pengingat diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ya'lamu ma taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.